Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kang Jajat, sebelum kita berdiskusi, kita akan mendengarkan dulu pendapat dari sosiolog yang sudah terhubung lewat saluran telepon, Tamrin Amal Tomagola. Pak Tamrin, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Pak Tamrin, kita melihat bahwa memang suka tidak suka kita harus akui ada sedikit, saya tidak mau bilang banyak, saya percaya betul bahwa hanya sedikit sebetulnya perbedaan yang terjadi di tengah masyarakat gara-gara pemilu khususnya Pilpres. Nah, kalau kita lihat sesaat lagi kita akan melihat ujungnya ketika MK memutuskan hasil perselisihan pemilu ini. Bagaimana kita bisa benar-benar menyatukan lagi sesama anak bangsa ini, Pak Tamrin? Halo? Pak Tamrin? Halo Pak Tamrin? Pak Tamrin, oke, kelihatannya mungkin terputus, kita nanti akan coba hubungi lagi. Kang Jajat, kalau melihat yang tadi sebelum jeda, beberapa orang mengatakan sebetulnya yang terjadi ini lebih kental ketika kita masuk ke sosial media, termasuk WA Group, karena identitas orang itu tersembunyi. Ketika orang menjadi anonim, kelihatannya lebih mudah, tidak mau berpikir dengan baik apa yang dikatakannya, dan membuat itu orang akhirnya mudah untuk terbelah-belah. Nah, pertanyaannya, apakah memang kondisi real bangsa kita sudah sedemikian terbelahnya gara-gara pemilu ini, atau jangan-jangan itu hanya kalau kita buka handphone kita itu, begitu kita tidak buka, ya kita biasa-biasa saja. Bagaimana, Kang? Sosial media memang yang utama ada di situ, keterbelahan itu. Tetapi Bung Leo, fakta juga dari sosial media itulah yang kemudian merambah ke dunia nyata itu. Dan di dunia nyata memang tidak seheboh di media sosial. Tetapi dampak itu ada. Misalnya tentang hoax, setiap hoax yang yang dilontarkan, penelitiannya itu sekurang-kurangnya 4% itu yang kemudian diterima oleh masyarakat sebagai kebenaran. Di kehidupan nyata? Di kehidupan nyata. Di luar alam maya ini? Betul. Jadi 4% itu yang dipercaya. Coba bayangkan kalau ada begitu banyak hoax misalnya atau fitnah. 4% ditambah, dijumlahkan berapa itu? Baik. Kang Jajat, maaf sebelum kita dibilang hoax, karena tadi sudah sempat menghubungi Pak Tamrin, kita akan coba hubungi lagi. Pak Tamrin, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Ya, Pak Tamrin, kalau melihat kondisi anak bangsa Pak, yang katanya beberapa sudah mulai terbelah gara-gara Pilpres, konkretnya seperti apa yang bisa kita lakukan setelah nanti MK memutuskan siapa Presiden 2019, KPU tentunya setelah putusan MK, apa yang bisa kita lakukan konkret Pak untuk kembali membuat bangsa ini sebelum ada perhelatan politik itu, Pak Tamrin? Ya, yang konkret itu saya kira kita harus tetap berpegang pada dua yang paling pokok, yaitu pada konstitusi, dan itu juga argumen dari 02 kan begitu. Harus tetap berpegang pada konstitusi dan harus ada penegakan hukum yang tegas. Nah, jadi kalau para pemimpin yang di level menengah itu benar-benar tunduk pada konstitusi, sebagai warga negara kan kita tunduk pada konstitusi dengan menganjurkan supaya anggota-anggotanya atau pengikutnya tidak melakukan aksi-aksi yang melawan konstitusi. Saya kira itu bagus. Dan kemudian Polri saya kira harus tetap siaga supaya ada penegakan hukum. Kalau ada pelanggaran undang-undang, tegas saja. Apakah itu di media sosial ataukah dalam dunia nyata, saya kira Polri harus tegas itu dalam penegakan hukum. Kalau kita melihat, kita berharap sebetulnya kepada tokoh-tokoh bangsa, baik yang formal mungkin pemerintah ataupun yang informal menjadi tokoh-tokoh masyarakat untuk berperan menyatukan lagi bangsa ini. Tapi ada yang mengatakan begini Pak Tamrin, agak susah karena ternyata tokoh-tokoh bangsa ini pun sebagian besar punya afiliasi politik juga di dalam pemilu yang baru saja akan kita akhiri ini. Nah, kalau seperti itu kita bisa berharap kepada siapa Pak Tamrin? Begini, itu proses ini terjadi dengan melewati 3 jenjang ya. Dari jenjang yang pertama itu elit politik nasional, jenjang yang kedua itu pemimpin-pemimpin level menengah, yaitu tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh Pak Kiai, Ustadz, tokoh-tokoh agama, pendeta, dan kemudian paling bawah baru level
rakyat kecil. Nah, sebenarnya kalau yang tingkat elit politik nasional ini memang mereka mempunyai kepentingan dan mereka sedang melakukan manuver-manuver ekonomi politik. Tapi yang sebenarnya yang merupakan sangat kunci adalah pemimpin-pemimpin yang di level menengah, yaitu para tokoh masyarakat, misalnya pimpinan ormas-ormas utama itu misalnya seperti Muhammadiyah dan NU, kemudian ustadz-ustadz, kiai-kiai itu yang pada level menengah itu yang sebenarnya harus dipegang dengan mantap supaya mereka tidak mengarahkan pengikutnya ke hal-hal yang melawan konstitusi dan hukum gitu. Jadi kuncinya sebenarnya di pemimpin level menengah. Ya, ada yang bilang begini Pak Tamrin bahwa bersatu ini lebih pas, lebih afdol kalau kemudian kita melihat Pak Prabowo dan Pak Jokowi bertemu kemudian memberikan simbol-simbol persatuan lagi. Harus begitu tidak Pak Tamrin? Ya itu sebenarnya gestur-gestur sosial budaya yang akan mencukupkan proses rekonsiliasi itu. Tapi itu bukan syarat yang paling penting sebenarnya. Syarat yang paling penting sebenarnya adalah proses-proses konstitusional dan yang tunduk pada hukum. Itu dua yang paling penting. Kalau gestur sosial budaya itu sebenarnya hanya pelengkap. Dan biasanya yang kalah itu yang sebenarnya harus yang seyogianya memberikan selamat dan mengakui kekalahan. Tapi di Indonesia ini kan karena orang mementingkan tenggang rasa dan itu kemudian tempo seliro kemudian dianjurkan supaya yang menang juga mendatangi. Saya kira agak aneh kalau yang menang itu mendatangi. Oke. Baik, jadi intinya kita harus melihat bagaimana para elit kemudian juga terutama adalah pemimpin level menengah. Bukan para elit, para pemimpin level menengah ya, untuk bisa mengeratkan lagi bangsa ini. Untuk tidak memanas-manasi lagi, tidak melakukan provokasi lagi, tapi dengan sadar menganjurkan pengikutnya tunduk pada konstitusi dan hukum. Baik, terima kasih Pak Tamrin Amal Tomagola untuk pencerahan Anda pagi ini. Selamat pagi Pak Tamrin. Oke, sama-sama. Melanjutkan diskusi kita tadi Kang Jajat, Pak Tamrin menyoroti tadi barusan pemimpin level menengah karena di elit politik justru ada banyak orang mengatakan mereka ini yang kemarin bermain-main sehingga kemudian agak-agak membahayakan persatuan bangsa. Bagaimana? Level menengah itu tadi salah satunya beberapa diantaranya tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan seterusnya. Saya kira memang saya ingin justru yang utama justru menurut saya elit ya masyarakat paternalistik itu sesungguhnya yang bawah itu akan mengikut yang di atas. Pasti begitu ya? Pasti begitu. Misalnya gini, meskipun juga ada yang balelo di bawah, misalnya ketika Pak Prabowo bilang jangan mengerahkan massa waktu itu ke MK misalnya ya, kita udah percaya pada proses hukum di MK dan apapun keputusannya kita akan terima. Berkurang drastis luar biasa, tetapi waktu yang pertama memang kami tidak akan ke MK. Bahkan ada beberapa pengikutnya yang mengatakan kami akan ke jalan, akan turun ke jalan, demonstrasi dan seterusnya. Itu yang terjadi kemudian kerusuhan. Artinya ketika elit berkata dalam masyarakat paternalistik itu tetap ada gema yang serius. Nah, kalau tadi di level menengah, ya saya setuju. Bahkan di level menengah ini sekarang justru ada yang membangkang. Salah satu yang gencar ikut berorasi itu bahkan mengancam elit yang paling elit itu Pak Prabowo diancam. Oh, malah begitu? Iya, jadi Anda kalau tidak mendukung kami, Anda silakan jalan sendiri, Anda berkhianat. Ini apa? Mereka bukan salah satu kontestan dalam Pilpres, bukan juga dari partai, tetapi dia malah yang paling vokal sekarang berbicara soal itu. Alih-alih dia memberi pendidikan politik kepada masyarakat bahwa dalam negara demokrasi misalnya, apapun hukum harus menjadi panglima. Hukum harus menyelesaikan semua sengketa. Kalau tidak ada ujungnya dalam kita bersengketa dan kita tidak percaya pada hukum, lalu kita mau percaya pada siapa? Anarki yang akan terjadi. Ini tidak maju-maju ya. Ini ada beberapa saya tidak tahu nih kelompoknya di level menengah atau tapi ini menurut saya ini orang-orang yang saya tidak tahu agendanya apa. Betul juga di media Indonesia disebutkan memang ada kelompok yang menurut Pak Wiranto itu yang tidak ingin
negara ini bersatu, negara ini damai. Kalau melihat ini kunci paling strategis itu harus dimainkan oleh siapa? Apakah memang benar oleh seorang Prabowo dan seorang Jokowi yang bertemu, mungkin harapan kita berpelukan misalnya, saling mengucapkan selamat, mengucapkan siap mendukung, atau tanpa itu pun sebetulnya rakyat bisa kembali bersatu lagi? Ya, sesungguhnya kalau kita bicara soal perselisihan atau sengketa, perbedaan, kan mestinya memang ucapan selamat itu meskipun mau ke MK, mestinya tanggal 17 April itu. Ketika sudah terlihat, ini kan di banyak tradisi di beberapa negara, kan tradisi yang kalah itulah yang memberikan selamat. Tapi kami tetap, kita menunggu MK, kami akan ke MK, begitu misalnya, itu. Tetapi untuk sementara kami ucapkan selamat. Itu menurut saya akan memberikan pesan yang luar biasa pada para pengikutnya di level manapun. Pertanyaannya begini Kang, kalau kemudian pemimpin sudah jelas memberikan arahan, Pak Prabowo sudah bilang jangan ke MK, apapun hasil MK akan kita terima. Tapi kalau kemudian ternyata ada orang-orang yang seperti Kang Jajat tadi katakan, terus saja membangkang, terus saja membuat supaya bangsa ini tidak bisa bersatu, apa yang harus dilakukan oleh semua pihak? Kita akan bahas di bagian berikut selepas jeda, dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, Kang Jajat. Kita akan coba mendengarkan dulu pendapat masyarakat. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Magelang, Jawa Tengah. Ada Pak Sukarwan. Pak Sukarwan, selamat pagi Pak. Selamat pagi Metro. Selamat pagi Pak Sukarwan. Bagaimana Pak, saatnya kembali bersatu nih? Menurut Anda seperti apa Pak Sukarwan? Ya memang sudah saatnya ya. Karena di mana-mana tidak ada suatu kebijakan atau keputusan yang bisa memuaskan semua pihak. Tinggal bagaimana kita menyikapi itu. Kalau memang kita berjiwa legowo ya sudahlah, memang saatnya kita merajut kembali persatuan untuk membangun bangsa ini ke depan. Ingat ada dua hal yang paling penting Pak. Apa itu, Pertama, tahun 2020 Rossi Marquez akan berlaga di Mandalika. Ini berarti kan dunia akan terfokus di Indonesia. Kedua, Qatar membatalkan tuan rumah Piala Dunia tahun 2022 dan ini Indonesia akan punya kesempatan. Nah inilah saatnya, mari kita buktikan pada dunia bahwa kita negara besar, negara demokrasi besar. Kita jangan lagi epiek debat masalah, aduh kok ambisi banget ya. Sudah yang kalah jangan putus asa, yang menang juga merangkul yang kalah. Mari kita saatnya buktikan bahwa kita bangsa besar, bangsa yang legowo, yang punya jiwa besar, satria membangun bangsa ke depan. Baik, terima kasih Pak Sukarwan di Magelang, Jawa Tengah. Selamat pagi Pak. Harus siap-siap karena Mandalika nanti Rossi akan bertarung. Kita akan ke pemirsa berikut, ada Pak Syahril di Jakarta. Pak Syahril, selamat pagi. Metro TV ya. Saya kira anak bangsa ini rakyatnya sudah tercerahkan. Iya. Dengan tampilan para ahli-ahli dari pihak terkait. Itu sudah tercerahkan sekali. Ya, jadi saya masuk kepada kalangan masyarakat bawah. Ya, mungkin memang ada yang tidak menerima pencerahan itu. Tapi masyarakat ini sudah tercerahkan. Mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang fitnah, mana yang bukan fitnah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya meminta pemerintah dalam hal ini aparat itu menindak tegas. Yang inklusi sosial itu harus tidak tegas. Baik yang medianya, baik perbuatan nyatanya. Harus ditindak tegas. Ya. Terus selanjutnya saya hanya menyampaikan, andaikan pihak yang tidak mau rekonsiliasi, itu tidak permasalahan. Rakyat bisa terima. Tidak mau tidak mau rekonsiliasi, tidak mau bersatu, itu tidak masalah. Akan tetapi yang paling penting, mereka tidak merecokin, tidak membebanin, tidak menjadi menjegal kebijakan-kebijakan pemerintah. Kalau mereka tidak mau rekonsiliasi, itu tidak masalah, itu hak mereka ya. Jadi tidak masalah, tapi jangan sampai mereka itu menjegal kebijakan pemerintah ya. Kita mengharapkan mereka-mereka ini yang tidak mau rekonsiliasi ini dalam hal mengkritik itu hanya konstruktif, membangun begitu. Jadi mengakhiri pola-pola kritik-kritik yang menghancurkan, kritik-kritik yang mencari kejelekan. Jadi inilah yang harus digali oleh media-media supaya mereka itu bisa terdorong untuk mengkritik yang konstruktif. Jadi mereka-mereka yang mengkritik tidak konstruktif jangan lagi didukung oleh media. Jangan lagi ditampilin di media-media ini. Jadi pembicara, jadi narasumber jangan lagi. Jadi carilah narasumber yang kritis, yang mengkritik itu tapi yang konstruktif. Itu saran saya kepada para media ya, khususnya media ini
Metro. Jadi sekali lagi saya harapkan tindak tegas dan inkonstitusional. Jadi saya harapkan yang terakhir, MK itu betul-betul betul-betul penjaga konstitusi. Jangan pelanggar konstitusi. Laksanakanlah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Terima kasih Pak Syahril di Jakarta. Selamat pagi Pak. Peran media juga disoroti oleh Pak Syahril. Kita beralih ke Pak Edward di Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Jajat, selamat pagi Bung Gana, selamat pagi media. Pagi Pak. Selamat pagi, silakan Pak Edward. Rasanya rakyat ini sudah terlalu capek, 8 bulan ya, hampir setahun ini gonjang-ganjing politik yang ada. Sekarang kan sudah sampai pada titik puncaknya, yaitu keputusan dari MK. Yeah. Bagaimana hakim MK meyakinkan bahwa mereka cuma tunduk kepada Tuhan, tidak akan tunduk pada tekanan. Mereka akan menjalankan konstitusi dengan benar. Kita percayakan dengan mereka. Mereka ini orang-orang pintar, orang besar dan punya integritas dan merupakan negarawan. Itu yang pertama. Yang kedua, sadarilah bahwa dalam suatu kontestasi itu pasti ada kalah yang menang. Nggak mungkin menang semua. Nah, menang kalah ini bukan berarti habis selesai, bukan. Kalau mereka ingin ikut membangun bangsa ini, ya berikan kontribusi yang positif, berikan masukan-masukan agar negara ini maju, bangsa ini maju. Kita kan tujuan kita masyarakat adil dan makmur, mensejahterakan rakyat. Sama-sama lah membangun bangsa. Nah, terhadap orang-orang yang terus merecoki pemerintah, pemerintah harus adakan pembinaan. Pembinaan. Sekali lagi pembinaan. Ya kalau tidak bisa dibina, ya binasakan. Selesai urusannya. Kan bangsa Indonesia ini perlu orang-orang yang memberikan masukan yang konstruktif. Baik. Jokowi tidak sempurna, tetapi Jokowi yang terbaik. Perlu masukan, perlu kritik. Pasti banyak langkah-langkah yang mungkin tidak sesuai. Tapi kritiknya harus membangun. Ada solusi, ada jalan keluar. Ada salah, Anda harus begini. Silakan DPR yang memutuskan, karena nggak bisa DPR jalanan. Nah mungkin itu, mungkin agar bangsa ini bisa mengejar ketinggalan-ketinggalan dari bangsa-bangsa lain. Kita adalah orang-orang yang sumber daya SDM dan sumber daya bangsanya sangat luar biasa sebenarnya. Oke. Makasih. Terima kasih Pak Edward di Bengkulu. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Edward ada Pak Poli di Ambon, Maluku. Pak Poli, selamat pagi. Pagi Bang Jaja, pagi Bang Leo, pagi Metro TV. Selamat pagi Indonesia. Selamat pagi Pak Poli, silakan Saya mau Pak. mengatakan begini, hari ini adalah puncak dari yang usaha-usaha kita semua rakyat Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai dengan Pulau Rote, 260 juta penduduk Indonesia. Hari ini mendengarkan hasil siapa yang menjadi presiden kepala negara kita. Yang saya mau komentari pagi ini, siapapun menjadi presiden adalah presiden kita Pak Leo dan Pak Jaka. Oleh sebab itu kita harus menerima. Artinya begini, kata lagu, bersatu kita runtuh, bersatu kita maju, bercerai kita runtuh. Harus ke depan Bang Leo dan Pak Jaka. Saya mengatakan begini, usahakanlah bahwa kesejahteraan itu harus dikerjakan oleh presiden terpilih nanti ke depan bagi negara kita Indonesia. Indonesia Timur masih ketinggalan Bang. Saya komentar dari Indonesia Timur. Oleh sebab itu kita berharap presiden bisa memperhatikan Indonesia Timur ke depan lebih maju lagi. Demikian Bang Jaka, terima kasih. Selamat pagi Metro TV. Selamat pagi Pak Poli di Ambon, Maluku. Semangat sekali. Selalu bersemangat Pak Poli. Kang Jajat, ini para pemirsa mengatakan bahwa aparat harus tegas. Kemudian juga yang penting adalah kemudian bagaimana para pihak menghormati keputusan MK. Bagaimana Kang Jajat? Ya saya kira tidak ada jalan lain. Tujuan hukum adalah untuk memberi kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Kepastian yang tadinya bersengketa merasa yang paling benar, kemudian dikukuhkan. Kalau versi KPU belum kuat, versi MK memutuskan katakanlah 01 menang. Atau kalau juga putusan versi MK yang menang itu 02, kita hormati siapapun karena karena sengketa itu harus ada akhirnya. Keadilan tentu filosofinya adalah memenangkan yang memang menang. Kalau dalam konteks pemilihan ini kan yang suaranya terbanyak itu yang harus menang. Karena berbahaya sekali kalau sampai menghukum pihak yang menang. Itu zolimnya luar biasa itu. Itu kemunduran demokrasi. Itulah dalam ada gium hukum itu. Jangan sampai lebih baik membebaskan orang yang salah, 1000 orang salah daripada menghukum satu orang yang benar. Kemanfaatkan tentu saja. Setelah ini memberikan manfaat buat kita siapa yang terpilih itu, itulah yang akan memimpin kita. Nah, karena itu
betul tadi Pak dari Bengkulu, Pak Edward. Hanya tunduk pada Tuhan. Dalam banyak kesempatan saudara-saudara kita yang berdemo itu kan sering juga membuat narasi yang rujukannya agama, ya. Bilang misalnya begini, siapapun yang menang itu sudah dicatat oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, lebih spesifik lagi misalnya. Kan kita juga memahami dalam demokrasi suara rakyat adalah suara Tuhan. Jadi kalau siapapun nanti, ya itulah representasi atau wujud suara Tuhan. Meskipun bukan yang diinginkannya. Ya, jadi jangan mengutip itu hanya untuk apa? Ya pokoknya harus calon mereka yang menang. Ini kan berbahaya sekali. Satu lagi Bung Leo, ini yang juga sering, karena ini sering sekali sekarang agama luar biasa dipakai untuk kepentingan-kepentingan seperti ini. Dalam contoh klasik Islam itu kan selalu menyebut di situ, kemarin waktu sidang juga disebut jubah Khalifah Ali itu, yang waktu perang Siffin itu jatuh, kemudian suatu saat kok jalan-jalan ke Madinah, Khalifah Ali melihat ada orang Yahudi yang memakai, wah itu jubah saya itu. Dua orang bertengkar tapi kemudian sepakat membawa ke pengadilan. Dan pengadilannya di situ ada orang yang sangat jujur, hakimnya itu, Suraih namanya, akhirnya memutuskan pemilik jubah itu adalah seorang Yahudi itu. Kenapa? Karena Khalifah Ali sebagai seorang pemimpin itu yakin sekali jasnya dia, jubah dia, tetapi tidak bisa membuktikan, menghadirkan saksi dua orang sekurang-kurangnya yang memang bersaksi bahwa dia jubah Ali. Proses peradilan ini tadi banyak pemirsa sudah akui berjalan dengan jelas, betul, transparan, dan semoga itu juga yang kita lihat. Tapi kita nanti akan pastikan di bagian akhir apa yang harus kita lakukan, dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini, Kang Jajat. Memang kita akan menantikan nanti putusan MK. Kemudian kita juga sangat berharap, saya sih percaya betul bahwa nanti Pak Prabowo itu akan muncul, akan mengucapkan sesuatu yang menyejukkan bangsa ini, dan Pak Jokowi pun akan melakukan hal yang sama. Itu dia. Nah, betul tidak harapan itu? Ya, saya juga punya harapan yang sama, dan kalau kita baca berita hari ini masih di Jerman, kemarin masih di Jerman Pak Prabowo, tapi hari ini pulang dan akan melihat di Kartanegara, di markasnya dia. Dan saya kira saya selalu yang percaya kepada, saya selalu optimistis melihat Republik ini, apalagi dengan demokrasi yang sudah kita pilih, ya. Tapi juga jangan sampai kemudian demokrasi dipakai sebagai alat, demo semaunya nggak ada ujung, akhirnya ini yang akan membunuh demokrasi itu sendiri. Saya percaya bahwa bangsa ini setelah melewati ujian besar dan selalu lolos, kita menjadi pemenang. Bangsa ini secara keseluruhan menjadi pemenang. Karena itu saya selalu mengatakan kita ini bangsa yang punya mekanisme kultural untuk menyelesaikan berbagai hal yang selalu menerpa kita. Selesaikan secara adat itu tidak harus artinya negatif begitu ya? Tidak harus selalu negatif, karena adat itu juga bagian yang sah. Makanya itulah di Indonesia ada hukum adat. Bahkan dalam, kalau itu mungkin dalam tanda kutip tuh, udahlah selesaikan secara adat. Tetapi adat kita masih hidup, dan bahkan kalau Anda masih ingat dulu kerusuhan di Lampung itu, yang dipakai di garda depan itu untuk menyelesaikan, ada konflik Bali Nuraga dulu itu, ya tokoh-tokoh adat itulah bertemu. Nah artinya apa? Itu penting juga. Tapi kembali ke ini kita, saya kira kalau kemudian kita tidak percaya pada hukum dalam negara demokrasi, saya kira ini akan jadi awal yang buruk. Nah, karena itu kita harus, kepercayaan ini harus kita samakan. Kita selalu akan punya mekanisme kultural dan sosial untuk menyelesaikan. Dan saya yakin juga Pak Prabowo pada akhirnya juga akan mengatakan yang seharusnya dikatakan sebagai seorang politisi senior, sebagai seorang negarawan. Dan mestinya para pengikutnya, ya pengikut yang utama pasti di lingkaran utama dulu, Partai Gerindra katakanlah, kemudian koalisinya. Ya. Nah di luar itu juga harus ada orang yang mengatakan bahwa seluruh sengketa sudah selesai, mari kita kembali ke kehidupan normal. Bersatu, untuk tadi disebutkan oleh salah seorang penelpon, negara lain sudah kemana-mana, kita masih berkutat. Negara yang maju salah satunya adalah harus
langkah demi langkah problem itu harus diselesaikan dan harus mengacu ke depan. Tadi disebutkan nanti 2020 ada MotoGP di Mandalika, itu akan jadi panggung dunia dan luar biasa. Rossi akan datang dan yang lain-lain. Nah, kalau ini kemudian tidak menyelesaikan sengketa, energi kita akan terkuras habis, ya, Bung Leo. Memang kalau dilihat orangnya kan juga representasi rakyat Indonesia yang 260 juta sekian, ya cuma segelintir. Tetapi ini kan kelompok yang nyaring dan kemudian juga diliput oleh media, meskipun tadi ada yang manjurkan lah orang-orang kayak gitu nggak usah diliput. Tapi itu kan fakta, ada kejadian yang dikasih panggung. Nah, tapi lagi-lagi saya kira keputusan hukum dan kita juga melihat prosesnya luar biasa. Bahkan banyak orang yang belajar dari kemarin panggung hukum yang ada yang mengatakan itu panggungnya anak-anak UGM di situ. Tapi kita menikmati dan mendapatkan pembelajaran yang luar biasa. Apa yang terjadi ini bisa mendewasakan demokrasi bangsa kita tidak akan jejak. Karena ada yang khawatir bahwa kalau seperti ini nanti lama-lama tidak ada lagi yang mau ikut pemilu. Kalau kemudian ya seperti inilah berpanjang-panjang dan sebagainya. Ya kekhawatiran seperti itu ada, apalagi ini kan juga bisa mengajari nanti bahkan tidak hanya di pemilu besar, pemilu pilpres, tetapi pilkada misalnya ada yang nggak puas akan ngeyel seperti itu. Tapi kok gini, ini kan tensi masih dekat dengan peristiwanya, nanti makin lama juga akan hilang dan saya kira pada akhirnya kita akan kembali ke kehidupan yang normal itu. Kita jadi mesti yakin Bung Leo itu. Kalau tidak kita tapi tidak memang yakin, tadi siapa lagi? Anjuran Pak Tamrin betul juga sih. Kelompok-kelompok menengah memang harus aktif kemana-mana. Kita tunggu nanti seperti apa hasilnya. Yang pasti kita semua memang tetap satu dan kita harus terus bersatu. Kang Jajat, terima kasih sudah hadir di sini. Selamat pagi, Kang. Pagi. Pemirsa, bagi yang tetap belum sejalan, pilihlah jalan yang sesuai demokrasi dengan menjadi oposisi. Sejatinya memainkan peran yang konstruktif yang membangun sebagai oposisi tidak kalah terhormat daripada menjadi pemerintah. Peran kritis oposisi dibutuhkan untuk mengingatkan pemerintah agar selalu berada di rel yang benar, agar tetap menjalankan pemerintahan dengan akuntabel. Kita harus bersatu karena kalau bukan kita, siapa lagi yang menyatukan bangsa ini. Saya Leonard Tamosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi.